Halo, saya lanjutkan ke part 5. Kita masuk ke topik pH meter. Alat pH meter yang digunakan kini itu adalah elektroda gelas, di mana elektroda kalomel itu sebagai referensi, yaitu campuran merkuri, klorida yang bersentuhan dengan merkuri cair dan larutan KCl. Hubungan antara potensial elektroda hidrogen dan konsentrasi H+ itu didasarkan pada persamaan Nernst. Dari sini kita akan bisa memperoleh data pH, yaitu selisih potensial sel dan reference dibagi 0,0592. Ya, jadi angka 0,0592 ini adalah perkalian antara RT per NF yang dikonversi jadi log dari bentuk ln-nya. Untuk detail tentang ini silahkan bisa lihat di video part 4. Kita langsung lihat contoh. Di sini ada notasi sel. Kemudian sel berikut memiliki potensial 0,55 volt pada 25 derajat Celcius. Yang ditanya berapa pH-nya jika diketahui potensial referensinya 0,28 volt. Jadi kita tinggal kurangi aja antara potensial sel 0,55 dikurangi dengan reference. Ini 0,55 udah diketahui dari soal ya, dibagi 0,0592, diperoleh bahwa pH-nya adalah 4,6. Hubungan antara potensial sel dengan konsentrasi juga memungkinkan kita membuat sel galvanik dengan zat yang sama. Jadi di sini contohnya sepasang elektroda tembaga dicelupkan dalam larutan Cu2+ tapi berbeda konsentrasi. Dalam hal ini yang encer itu akan menjadi anoda. Jadi kita bisa lihat di sini notasi selnya. Yang kiri adalah yang mengalami oksidasi. Kita dapatkan notasi sebagai berikut. Jadi dapat dilihat bahwa anoda itu adalah yang mengalami atau yang memiliki konsentrasi lebih encer. Untuk aplikasi dari sel galvanik sendiri, diantaranya adalah baterai primer. Nah, sel ini menghasilkan potensial sekitar 1,5 volt. Anodanya itu adalah oksidasi Zn, yaitu selimut luar dari sel ini. Katodanya sendiri adalah reaksi kompleks. Ada banyak produk sebenarnya yang terbentuk, tapi salah satu reaksi mayornya adalah yang tercantum di sini. Berikutnya adalah baterai nikel kadmium. Potensial yang dihasilkan sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, yaitu 1,4 volt. Baterai ini dia sifatnya bisa diisi ulang atau di-charge kembali. Jadi reaksi ini dapat bersifat reverse atau bisa dibalik ya, untuk membuat reaksi itu kembali ke reaktan. Selanjutnya adalah baterai lithium. Nah, baterai lithium ini operasi selnya tidak melibatkan reaksi oksidasi reduksi, tapi menggunakan pengangkutan ion lithium. Jadi melalui elektrolit dari elektroda satu ke yang lainnya. Jadi ketika baterai ini dicas, jadi yang ini ya dicas, maka ion lithium akan bergerak dari elektroda lithium kobaltat atau oksida lithium kobalt ke elektroda grafit. Jadi dia ke kiri ya. Elektroda grafit ketika digunakan, maka ion akan kembali dari elektroda grafit menuju elektroda lithium kobaltat dan elektron akan bergerak ke sirkuit eksternal untuk menyeimbangkan muatan. Jadi elektron ke kanan, lithium ke kanan biar muatannya netral. Selanjutnya adalah sel bahan bakar. Jadi terakhir ini sel bahan bakar. Umumnya sel galvanik itu hanya bisa menghasilkan daya untuk waktu yang terbatas karena reaktan elektrodanya akhirnya habis. Namun untuk sel ini reaktan elektrodanya itu dibasok terus-menerus hingga kita bisa bilang bahwa sel ini dapat beroperasi tanpa batas. Saya lanjutkan ke topik korosi. Jadi korosi ini adalah pengubahan logam menjadi bentuk oksida, hidroksida atau sulfida, di mana bentuk ini merupakan bentuk yang lebih stabil. Jadi prosesnya di sini adalah terjadi perubahan logam besi dan ada air ya di atasnya. Ini seperti sel galvanik, di mana besi itu teroksidasi menjadi Fe2+. Fe2+ sebagai anoda. Elektron itu sendiri akan pergi ke katoda, jadi elektronnya ke sini. Nah, dan ion Fe2+-nya ke sini.
akan masuk ke dalam droplet air yang kemudian akan teroksidasi menjadi Fe3+ oleh air atau oksigen yang terlarut dalam droplet air. Nah, elektron yang mengalir dari anoda ini ditambah suasana asam, jadi ada asam di sini dari droplet air, maka akan mereduksi oksigen menjadi air. Nah, Fe3+-nya sendiri akan menjadi oksida besi atau Fe2O3 yang kemudian kita sebut sebagai karat. Pada proses karat ini, potensial reduksi standar diperoleh positif 1,68. Jadi, kita bisa lihat bahwa delta G-nya akan menjadi negatif karena delta E-nya positif ya. Jadi, kita bisa katakan proses karat ini terbentuk secara spontan. Nah, ini lebih detail tentang proses oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ untuk kemudian menjadi karat. Nah, bentuk karat ini sifatnya sukar larut. Untuk menghindari proses karat, maka dibuat yang disebut dengan proteksi katoda. Nah, jadi besi dilapisi dengan logam lain yang potensial reduksinya lebih kecil dari besi, hingga yang teroksidasi adalah logam lain. Contohnya, di sini ada lapisan besi, itu bisa besi dilapis dengan logam seng. Jadi yang pertama rusak itu adalah yang anoda, yaitu berupa seng. Jadi ibaratnya dia jadi tumbal ya. Nah, ini adalah contoh dari proteksi katoda.